Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari Ningsih. Saya adalah salah satu guru kejuruan program studi agribisnis tanaman perkebunan. Di sini saya akan melakukan pembibitan secara vegetatif. Pembibitan secara vegetatif adalah pembibitan tanaman secara aseksual. Metode ini menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, daun, akar, atau tunas untuk menghasilkan tanaman baru secara genetik yang identik dengan induknya. Kali ini, saya akan melakukan pembibitan secara vegetatif pada tanaman lada. Tanaman lada atau yang juga dikenal dengan sebutan merica, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Tanaman ini termasuk tanaman rempah yang banyak dikembangkan di Indonesia. Lada atau merica adalah kebutuhan sehari-hari yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari bumbu masakan, minuman, obat-obatan, sampai untuk dijual. Tidak mengherankan, usaha lada sekarang banyak dilirik orang karena mempunyai prospek yang cerah. Dalam budidaya lada yang efisien dan ramah lingkungan dan berkelanjutan, diperlukan bibit yang bermutu agar diperoleh tanaman lada yang cepat berbuah, produksinya banyak, dan berumur panjang. Pembibitan lada yang akan saya lakukan kali ini yaitu pembibitan lada dengan menggunakan stek batang. Alat yang kita gunakan dalam melakukan pembibitan lada yang pertama yaitu plastik 2 kilo. Ini gunanya untuk sungkup nanti ketika sudah melakukan pembibitan. Kemudian baby bag, ini yang akan kita gunakan untuk tempat media tanam. Kemudian pisau ini akan kita gunakan untuk memotong bibit nanti. Kemudian sendok ini kita gunakan untuk menakar gula. Gunting ini kita gunakan untuk memotong bibit yang akan kita ambil. Kemudian gelas ukur ini akan kita gunakan untuk mengukur jumlah air. Kemudian ember ini akan kita gunakan untuk merendam bibit nantinya. Dan ini gembor ini kita gunakan untuk penyiraman. Bahan yang akan kita gunakan yaitu gula ini nanti kita gunakan untuk merendam bibit. Kemudian ini ZPT, zat pengantar tumbuh, ini juga kita gunakan untuk merendam bibit nantinya. Kemudian air ini kita gunakan untuk perendaman. Yang terakhir, media tanam. Media tanam ini terdiri dari tanah, ini tanah, kemudian ini pupuk kandang dan pasir. Langkah pertama yang akan kita lakukan dalam pembibitan lada yaitu menyiapkan media tanam. Jadi tanah, pupuk kandang dan pasir kita campur menjadi satu sampai merata. Oke, tahap selanjutnya kita masukkan media tanam ke dalam baby polybag. Sebanyak ini kita sisakan 2 cm dari ujung baby bagnya. Setelah media tanam kita masukkan ke dalam baby bag, kita simpan di bawah paranet dengan intensitas cahaya 50-70%. Polybag yang diisi media tanam kita biarkan selama 20 hari sampai tumbuh rumput-rumput halus di permukaan tanah dalam polybag. Ini media tanam yang kita biarkan selama 20 hari. Ini sudah tumbuh rumput-rumputnya. H-1 sebelum melakukan penanaman,
kita cabut dulu rumput-rumputnya, kita bersihkan dari polybag. Ini menunjukkan bahwa kandungan racun di dalam polybag sudah berkurang. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan sebelum melakukan pembibitan adalah pemilihan bahan tanaman untuk stek. Bahan stek sebaiknya diambil dari pohon induk yang sehat, bebas dari hama dan penyakit, berasal dari bagian tanaman yang baik, yaitu berasal dari cabang buah atau produksi. Alat yang digunakan untuk pengambilan bahan bibit tanaman lada yaitu saya menggunakan gunting. Sulur yang baik untuk bahan stek adalah sulur yang tidak terlalu tua tetapi sudah berkayu. Ini salah satu contoh sulur yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Sulur yang akan kita ambil adalah sulur yang tidak terlalu tua tapi sudah berkayu dan juga tidak terlalu muda. Karena jika kita menggunakan sulur yang terlalu tua, maka pertumbuhannya akan lambat. Tapi jika kita mengambil sulur yang terlalu muda, pertumbuhannya juga tidak akan baik. Ini yang akan kita gunakan untuk pembibitan lada. Bibit yang kita ambil yaitu kita cari daun yang bagus. Ruas-ruas ini yang akan menjadi cikal bakal tumbuhnya perakaran pada tanaman lada. Ini kita potong menggunakan pisau, kemudian kita potong segini lagi. Ini nanti kita sisakan daun satu daun. Ini gunanya untuk fotosintesis pada tanaman lada. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan air sebanyak 5 liter. Kemudian air kita campur dengan gula sebanyak 1 sendok. Kemudian kita campurkan ZPT atau zat perangsang tumbuh sebanyak 5 ml atau setara dengan 1 tutup botol. Kemudian kita campur dan masukkan cikal bakal bibit lada ke dalam air yang sudah kita campur dengan gula dan ZPT tadi selama 1 jam. Sebelum dilakukannya penanaman, kita siram dulu polybagnya dengan menggunakan gembur. Hal ini bertujuan agar mempermudah proses penanaman lada. Ini bibit lada yang sudah kita rendam selama 1 jam. Kemudian bisa kita tanam sampai akarnya tertanam. Penanaman dilakukan dengan daun searah dengan tanaman lainnya. Seperti ini. Ini searah. Cikal bakal akarnya harus tertimbun oleh tanah. Setelah itu kita sungkup tanaman ladanya menggunakan plastik ukuran 2 kilo. Plastik yang digunakan yaitu plastik yang sedikit buram.
Itu agar mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Fungsi pemasangan sungkup juga bertujuan untuk mengendalikan hama pengganggu tanaman dan menjaga kelembaban media pembibitan. Salah satu kegunaan pemasangan sungkup ini juga dia berguna agar bibit tidak menjadi kering. Kemudian susun bibit di bawah paranet. Bibit lada yang sudah tumbuh ditandai dengan tumbuhnya tunas pada bibit lada. Demikianlah pembelajaran tentang pembibitan lada secara vegetatif dengan stek batang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.